dan bangunan. Karena kenapa? Karena ini kegiatan ini juga merupakan dari tindak lanjut program koordinasi, supervisi dan pencegahan dari KPK RI, Ketua KPK, dan juga menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2018 dan tahun 2019, yang mana tanah, gedung dan bangunan kita saat ini masih merupakan data lama yang perlu dilakukan pembaruan, dan masih ada mungkin aset-aset tanah, gedung dan bangunan yang fisiknya ada tapi belum tercatat, dan juga mungkin terbalik ada secara pencatatan tapi fisiknya sudah tidak ada lagi. Termasuk juga Pak Kades, Bapak Surpat ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Sungai Lilin. Nah, pendataan terakhir kita Pak ini tahun 2006, saat Bapak Surpat belum terbentuk. Dan di pencatatan kami mungkin sebagian besar ini masih tercatatnya dalam wilayah Kecamatan Sungai Lilin, belum dilakukan pembaruan. Nah, inilah gunanya salah satu kami pendataan untuk pembaruan tersebut. Karena izin Pak, pengetahuan kami pernah menelusuri. Kita contohkan deh Pak, kami pernah sekolah, nyari sekolah misalkan contoh SMP Dumo Sungai Lilin, tapi alamatnya ada di Supat. Setelah kami telusuri, sekarang sudah jadi SMP 1 Bapak Supat, dulu SMP 2 Sungai Lilin. Nah, inilah salah satu waktu kami perlu melakukan pendataan ini. Ada juga kemungkinan desa yang sudah melakukan pemekaran, terutama desa-desa yang dibentuk di tahun 2010. Kadang juga desa yang lama masih terdaftarnya di kami, alamatnya Kecamatan Sungai Lilin, belum Kecamatan Bapak Supat. Itulah intinya kami melaksanakan kegiatan ini. Izin Pak Kades, sebelumnya kami perkenalkan diri dulu. Nama kami Ahmad Kasmir, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarmasin. Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, beberapa Pak Kades sudah kenal, karena ya sebelumnya memang tahun 2016 kami sempat selama 6 bulan menjabat sekretaris camat di sini dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juli 2016. Selanjutnya dari Supat pindah ke Sekda Malang, 2017 balik lagi ke Kayu. Jadi sampai dengan saat ini. Jadi dari semenjak keluar dari Supat, mohon izin Pak Camat, baru inilah tidak kaki lagi di kantor ini, belum pernah lagi kunjungan ke sini. Nah, terima kasih nih Pak Kades atas sambutannya. Selain itu juga kami kesini, tujuan utama kami sebenarnya bukan sosialisasi Pak Kades. Kalau diomong sosialisasi sebetulnya mungkin terlalu besar. Inti poinnya cuma tidak banyak kami tujuan. Yang pertama, dalam rangka pendataan itu kami akan melakukan cek fisik lapangan terkait dengan aset-aset tanah, gedung, bangunan milik pemerintah daerah Musi Banjarmasin maupun milik pemerintah desa. Seluruhnya kita data, tapi tanah, gedung dan bangunan deh. Nah, terkait dengan hal itu, tujuan kami mengumpulkan Pak Kades yaitu untuk mohon izin kepada Pak Kades untuk memasuki wilayahnya. Itu tujuan kami yang pertama ini, mohon izin untuk memasuki wilayahnya. Karena jujur Pak Kades, tahun kemarin kami sudah melaksanakan di 5 kecamatan tapi tanpa sosialisasi. Juga saat tim ke lapangan
Pak Kades bingung, apa dia ini? Nah, jadi itulah kami kesini mohon izin menyampaikan tujuan kami ini untuk memasuki wilayahnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tujuan kami kesini, tujuan kami mengumpulkan Pak Kades adalah untuk mohon difasilitasi saat tim ke lapangan, terutama untuk penunjuk jalan lokasi. Karena tim yang akan ke lapangan kemungkinan kalau ini menuju ke desa mungkin masih tahu Pak jalan loh. Tapi kalau sudah yang sampai asetnya di dusun atau lagi di dalam dusun, nah kadang tim ini bingung di mana lokasinya. Kalau lokasi areanya di sekitar tengah ibu kota desa mungkin masih bisa tahu. Tapi kalau sudah sampai ke dusun 4, dusun 5, kan? Nah inilah yang perlunya minta bantuan dari Pak Kades. Kalaupun nanti agak Pak Kades tidak bisa mendampingi, mungkin ada bisa ditunjuk pendamping untuk menunjuk tim. Selain itu juga selanjutnya tujuan kami adalah untuk memberitahu terkait dengan pelaksanaan ini, kemungkinan ada dokumen-dokumen yang akan kami minta. Nah terkait dengan itu, itulah mohon peran sertanya dari Pak Kades untuk bisa mencari data atau mengumpulkan dokumen tersebut sebagai bagian dari lampiran pelaksanaan kegiatan kami. Misalkan kita contoh Pak, ada tanah ini Pak dari masyarakat, tapi kami tidak punya dokumen di Banyak. Itu yang kami tanyakan dengan Pak Kades tadi. Pak, ada dokumen di Banyak tak? Kami boleh minta salinannya tak? Seperti itu yang akan kami kumpulkan juga. Kalaupun tidak nanti di dokumen IPA, di situ lagi peran serta kita dari tim akan mensosialisasikan ke Pak Kades untuk segera membuatkan IPA terkait dengan tanah tersebut. Kalau itu IPA Pak Kades, karena jujur baik, IPA ini berdasarkan pengalaman kami ini paling banyak masalahnya yang ada di desa. Tanah-tanah IPA masyarakat. Nah, kami ngomong seperti itu, IPA dulu dilaksanakan kebanyakan IPA untuk pembangunan ini berdasarkan IPA mulut Pak, kalau kami ngomong IPA lisan. Pak Bupati datang ke desa, Pak Bupati kami tidak kasih sekolah, bisa tidak bangunin sekolah di dusun kami. Oh siap kata Pak Bupati, dibangunkan. Di mana? Ada tanahnya tak? Ada, punya siapa? Punya masyarakat. Nak dihibahkan dia, dihibahkan bangun sekolah. Nah, cuman hibahnya tadi sebatas di sana lah. Selanjutnya, lah 10 tahun sekarang, 20 tahun sekarang, adalah cucu ngeklaim tanah itu. Karena aku nenek aku tidak pernah ngibahin tanah itu. Nah, inilah yang banyak terjadi. Nah, sebelum hal tersebut terjadi, ada baiknya kepada Pak Kades kami mohonkan untuk membuatkan hibah tanah yang belum ada dokumen hibahnya. Karena apa ini akan menjadi masalah ke depan kita untuk menghindari itu terjadi. Ada juga tanah kas mungkin Pak Kades. Nah, tanah kas desa ini biasanya kalau kami pengalaman di desa ekstran itu biasanya dulu waktu saat pembentukan desa kan itu ada tanah kas desa yang memang di spot disiapkan sekitar 10-20 hektar. Kalau desa yang terbentuk sendiri mungkin ada juga kesepakatan masyarakat yang dulu menetapkan ini adalah tanah kas desa yang digunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial desa tersebut. Nah, cuman biasanya dulu di saat langsung itu sudah ada disiapkan, ada masyarakat nemui Pak Kades dulu. Pak Kades, aku ini kasih tanah, nah tegak pondok, boleh tak kami numpang tegak pondok di sini?
boleh silakan. Sekarang lagu cucu ngerasa itu tanah nenek aku di pucuk tanah kas desa. Nah inilah yang juga terjadi oleh kades pihak yang dihadapi kades-kades terhadap tanah kas desa. Banyak itu terjadi waktu seperti itu. Nah inilah juga yang akan kita kami ketahui dan kami mungkin bisa memberikan solusi terkait dengan tanah tersebut. Memang kalau kita nak untuk menyelesaikannya secara langsung agak berat, karena ini berurusan dengan masyarakat. Daripada Pak Kades bingung bagaimana menyelesaikannya berhadapan dengan masyarakat, dikit-dikit parang akhirnya nyampe ke rumah Pak Kades. Nah, kita selesaikan secara kekeluargaan. Nah, mungkin kami cerita, kita langsung Pak Kades terkait dengan yang seperti itu. Belum kita mulai sosialisasi. Terkait dengan tanah yang seperti itu, kami kembalikan lagi ke Pak Kades untuk menyelesaikannya. Dengan seperti ini, seperti dibuatkan rapat kesepakatan bersama antara Kades dengan tokoh masyarakat dan tokoh dengan BPD. Dengan BPD untuk penyelesaian masalah tanah-tanah hibah maupun tanah kas desa yang mengalami permasalahan. Di dalam forum itu silakan dibuatkan keputusan seperti apa, dan itu bisa menjadi pegangan Pak Kades untuk di kemudian hari. Artinya seperti ini Pak Kades. Kami ngomong balikkan dengan Pak Kades. Sekarang Pak Kades nak meninggi pala dewek atau nak selesaikannya secara santun. Kalau kita ngomong dengan Pak Kades, kalau nak meningin kita dewek, kami siap memfasilitasi kita selesaikan secara perdata maupun secara pidana. Cuma Pak Kades siap berkening pria, kami siap bantu. Tapi kalau tidak galak berkening pria, silakan buatkan disepakatan bersama. Mungkin dari kesepakatan itu untuk sebagian kecil itu sudahlah dilepas ke masyarakat tersebut. Tapi lewat kesepakatan bersama, jangan diputuskan dewek Pak Kades. Akhir Pak Kades yang jadi salah, ya kan? Tapi kalau memang kita siap, kami bantu fasilitasi melalui bagian hukum akhir untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kalau memang nak dituntut tarik balik tanah tersebut. Karena juga singkok Pak, sebenarnya kenapa kami ngomong galak berpendirian? Karena mungkin dulu tanah kas desa maupun tanah hibah itu ada cerita riwayatnya, mungkin secara tidak lengkap dokumennya. Mungkin ada peta desa dulu, tapi SK penetapan sudah mati. Itu juga yang mungkin dicari oleh sebagian Pak Kades. Yang di peta desa dulu awalnya terbentuk cak mana? Itu mungkin bisa dijadikan riwayat. Nah cuma kadang sekarang saat ini peta desa itu jangankan di Pak Kades, di Pemda, mungkin di bagian batas, di PMD, di bagian tampung pun tidak aktif lagi. Nah inilah yang kadang menjadi kekuatan Pak Kades itu sulit untuk mengklaim bahwa itu adalah tanah kas desa. Nah tapi minimal untuk saat ini kita menyelamatkan dulu yang bisa kita selamatkan Pak Kades. Karena mungkin tanah kas desa 10 hektar yang direpet, yang diserobot atau yang pakai bibit itu sekitar 1 hektar. Tapi minimal kita bisa menyelamatkan dulu yang 9 hektar. Nah itulah yang harus segera kita buatkan dokumennya. Mungkin oleh Pak Kades dokumen SPH untuk saat ini. Kembali lagi terkait dengan rencana kita pendataan aset tanah gedung dan bangunan. Mohon izin Pak Kades, pendataan kita ini kita laksanakan untuk seluruh aset milik Pemda maupun aset milik pemerintah desa. Terkait dengan PASU maupun PASOS, mungkin di desa ada sekolah, ada tuku, ada poskesdes, ada TPU,
adalah kantor desa, balai desa, lapangan bola. Nah, sebelum kami mulai yang itu Pak Kades, tadi sudah sempat tanya oleh dengan Pak Camat, tapi mungkin ada tambahan lagi. Apakah ada dari 16 desa di Kecamatan Babak Supat ini yang Pak Kadesnya berkantor di rumah? Yang artinya tidak bisa pakai kantor desanya yang sudah dibangun oleh Pemda. Ada tak Kades? Desa Supat Tanah, oh ya tadi. Selain ini ada lagi tak? Jadi ya, Pak, kami cerita Pak, kenapa kami tanyakan ini? Karena alhamdulillah mungkin di tempat ini, tapi dari cerita oleh Pak Camat mungkin itu tidak selalu jadi masalah besar. Yang jadi masalah ini Pak, kami pernah menemui salah satu desa di kecamatan Kades dapat berkantor di kantor desa. Ngaku dulu dibangun kantor desanya di Kades Lamu. Kades Lamu Pilkades kalah. Kades baru tidak boleh tungguin kantor desa karena dibangun di tanah dia dan tanpa surat hibah. Kita balik lagi ke yang tadi orangnya. Nah, inilah salah satunya kita perlu clearkan. Jadi kami perlu berdata itu, kami pengen data kalau ada aset AKB yang ada di desa, yang aset punya Pemda maupun punya desa dewe. Dan juga ini terkait juga dengan Pak, kita sekarang sudah ada undang-undang desa yang menyatakan bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan dan aset dewe masing-masing melalui dana ADB, dana desa dan bantuan gubernur dan sebagainya lah. Nah, terkait dengan itu, dulu sebagian besar bangunan-bangunan yang dibangun di desa itu dibangun melalui APBD. Nah, ke depan aset-aset itu akan kita alihkan pelimpahan kewenangannya kepada desa. Artinya itu akan dicatat dalam neraca aset desa. Nah, sebelum itu dilaksanakan, itulah perlunya kita pendataan. Kami pengen tahu ada dak kantor Kades, ada dak balai desa, ada dak gedung serbaguna, ada dak poskesdes yang menurut undang-undang desa itu menjadi kewajiban desa untuk mengelolanya. Nah, itu akan kita limpahkan asetnya kepada pemerintah desa agar kedepannya pemerintah desa bisa melakukan rehab dewe, pemberian lahan dewe. Karena jujur Pak, mungkin saat ini sudah ada sebagian Pak Kades yang melalui rehab kantor desa. Mungkin ada di anggarannya melalui dana desa. Tapi kami meyakinkan Pak bahwa itu sebenarnya tidak boleh secara aturan. Kenapa? Aset induknya masih punya Pemda. Tidak boleh yang merehabnya desa. Harusnya aset pembangunannya dulu dilimpahkan dulu ke desa, baru boleh desa melakukan rehab. Tapi kemarin kami sudah berkoordinasi dengan PMD. Kalau nak nunggu pelimpahannya, ujungnya ambil kantor desa pula jebol, tak ada pakai Kades, tak rehab kan. Akhirnya kita sepakati bersama kemarin dengan PMD, silakanlah dulu ke desa untuk melakukan rehab. Tapi ke depan kita akan alihkan bangunannya tersebut ke desa. Nah, itulah Pak. Ada juga yang kami ceritakan tadi, ada seharusnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kita contohkan sekolah. Tapi tanahnya adalah tanah kas desa yang dicatat di neraca aset desa, Siskudes. Harusnya aset tersebut tanahnya dialihkan pelimpahan kewenangannya kepada Pemda. Karena sekolah itu menjadi kewenangannya pemerintah daerah. Jadi kita sekarang harus clear Pak Kades, secara aturan bahwa kalau ada bangunan tanahnya juga harus sesuai dengan pemiliknya. Artinya bangunannya punya desa, tanahnya juga harus punya desa. Nah, mungkin juga ada sebagian kantor Kades balai desa yang dulu dibangun di tanah
yang dibeli dibebaskan oleh Pemda. Ada mungkin Pak Kades yang tanah. Nah itu pun tanahnya akan kami alihkan kewenangannya ke desa, tidak lagi di kami pencatatannya yang dibebaskan oleh Pemda. Artinya kami berikan kepada desa karena sudah dimanfaatkan sebagai kantor desa, balai desa, mungkin lapangan bola desa, TPU, tempat pemakaman umum desa, itu kami alihkan juga ke desa. Itulah agar kita ke depan ini sudah benar-benar clear mana yang aset desa dan mana yang aset pemerintah daerah. Nah, terkait dengan apa yang kami sampaikan tadi Pak Kades, begitu juga terkait dengan bangunan-bangunan yang kami sampaikan tadi tentang sekolah, tentang asetnya pustu, Pak Kades mungkin pustu atau UPTD yang menjadi ranah kewenangannya desa. Itulah kami mohon juga kepada Pak Kades untuk mengikhlaskan bersama perangkat desa untuk memberikan kewenangan sebagian tanah itu yang dimanfaatkan untuk sekolah, pustu maupun UPTD untuk diberikan kepada Pemda, karena sudah jadi harus menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mengelolanya. Nah, karena kami temui tadi kemarin kami ke Tungkal Pak Sunel ini, mereka bertanya seperti itu juga. Pak Mano Pak, terkait dengan tanah sekolah, kami sampaikan silakan dibuat rapat kesepakatan bersama juga bagi antara tokoh masyarakat, BPD untuk istilahnya kalau bahasa kita sehari-hari selama ini menghibahkan kepada pemerintah daerah di atas tanah kas desa tersebut. Tidak perlu berpikir nak sebesar apa, sebatas yang dimanfaatkan oleh sekolah tersebut atau yang dimanfaatkan oleh UPTD itu tersebut, itu sudah cukup Pak. Artinya jangan juga untuk UPTD dihibahkan sampai setengah hektar untuk apa ya kan, bisa ya sisanya kan bisa dimanfaatkan desa untuk hal yang lain, misalnya jadi lapangan bola kan. Artinya hanya sesuai dengan kebutuhan saja. Artinya kalau butuhnya cuma 10 kali 30 sama untuk padat, ya sudah, artinya yang dihibahkan cuma 10 kali 30 itu baik. Artinya sisanya tetap milik desa dan seperti itu. Tapi jangan juga Pak, kalau di lahan 1 hektar UPTD-nya di tengah-tengah, yang dihibahkan yang di tengah itu baik. Jalan nak tuju sampai ke tengah itu tak dihibahkan juga. Nah bingung lagi mak mana nak jalan ke dalam sana kan. Nah itu artinya. Nah itulah kami sampaikan terkait dengan hal seperti itu Pak. Itu terkait dengan tanah. Nah tanah ini kami juga cerita Pak, kita Pemda sudah melakukan MOU kerjasama dengan BPN Kayu terkait dengan pensertifikatan tanah Pemda, tanah pemerintah, ya, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Dan di sini kami sampaikan Pak, mungkin ada Pak Kades yang sudah melaksanakan BTSL dan BPN Pak ya, sebagian sudah selesai kalau Pak? Sudah. Yang 2020 dapat tak kemarin Pak? Tidak. 18, 19 ada yang belum terbit Pak ya. Iya. Tapi sudah kemarin prosesnya sudah masuk ke berkas ya Pak ya, yang BTSL ya. Memang itulah Pak yang kita hadapi dengan BPN. Ada permasalahan ini agak lama itulah selesai memang kadang itu. Tapi di sini kami sampaikan ke depan mulai 2021 BPN menyampaikan dengan kami bahwa terkait dengan program PTSL tidak lagi sesuai dengan usulan kepala desa. Misalnya kepala desa minta program PTSL untuk 40 kakak sesuai dengan ajuan masyarakat 40 kakak misalkan. Nah mereka tidak lagi seperti itu Pak. Mulai tahun 2021 mereka akan mengukur untuk satu desa secara keseluruhan terlepas dari usulan. Artinya satu desa itu diukur dulu. Nah yang nak ngajuin usulan 40 tadi baru lanjutkan, tapi yang sisanya bisa untuk di tahun selanjutnya.
Artinya mereka tidak bakal lagi datang ke desa Bapak kalau setelah itu diukur. Karena mereka akan menuju desa-desa yang lain. Kalaupun ada adonan yang nyusul, nunggu antrian 45 tahun lagi setelah keliling kalau seluruh desa Sumba. Jadi itulah kami mengingatkan ke Pak Kades, kalau ada sudah ini berjanji dengan BPN untuk ukurlah kalau Pak satu desa, kecuali tinggalkanlah yang masih ada sengketa. Nah yang ada sengketa silakan agak selesaikan dulu, karena BPN juga tidak akan ukur ya Pak kalau sengketa. Tinggalkan dulu. Kalaupun agak mereka setelah selesai baru nanti kita ukur, terpaksa lewat rutin, tidak ada lagi lewat TTSL kan, lewat rutin. Nah, tapi diukurkan kalau Pak, baik itu tanah masyarakat, tanah punya desa maupun tanah punya Pemda. Bisa diajak kepala sekolahnya, kepala usul, ukurlah kalau Pak, sesuai yang patok-patok yang sudah ditetapkan. Dan kita mungkin antar masyarakat pun saat pengukuran kan turun kalau juga Pak. Artinya patok itu sudah sesuai dengan kesepakatan bersama antara kanan kiri depan belakang. Silakan diukur kalau. Artinya di BPN sudah ada peta bidangnya Pak. Jadi kapan ada suatu saat tinggal nak naik lagi susulan, kita bisa berdasarkan peta bidang yang sudah mereka ambil titik koordinatnya saat pengukuran satu desa kemarin. Itulah informasi yang kami bisa sampaikan terkait dengan BPN. Nah, satu lagi terkait dengan sertifikatan ini Pak, kami sampaikan bahwa terkait dengan sertifikatan ini sebenarnya sudah dinyatakan bahwa terkait tanah pemerintah itu adalah 0 rupiah. Apalagi kalau PTSL memang 0 rupiahnya. Cuman arti Pak Kades pasti lah ngomong kati yang 0 rupiah tuh ada tuh lah minimal yang ukur ke lapangan ini nak tinjuk makan, nak tinjuk minum, nak tinjuk besaku. Nah minimal seperti itu dulu. Jadi memang benar. Tapi itu kami sampaikan untuk biaya pendaftaran keluar sertifikat sama biaya penerbitan sertifikat BPHPB itu 0 rupiah Pak, terkait dengan tanah pemerintah, karena memang jelas sesuai dengan peraturan, tidak ada biaya. Nah terkait dengan hal tersebut Pak, kami berharap kepada Pak Kades, silakan urus dokumen tanah pemerintah desanya Pak untuk disertifikatkan. Yang tadi misalnya di pucuk tanah desa itu ada TPU, ada kantor desa, ada balai desa, silakan diurus Pak. Nah cuma Pak Kades pasti bingung, Pak kan ini penting disuruh nyari dokumennya, nak ngurus sertifikat ini. Nah terkait dengan tanah pemerintah Pak, kita sudah sepakat dengan BPN terkait dengan tanah pemerintah, dokumennya tidak perlu dokumen yang secara detail yang menceritakan apa istilahnya historinya tanah tersebut Pak. Itu yang kadang diminta oleh BPN kan. Kita hanya menyampaikan formulir pendaftaran yang beberapa lembar yang di dalamnya ditandatangani Kades, tanda tangan batas kiri depan belakang, sama kalau yang PTSL ini formnya yang warna merah ya, merah putih. Atau yang lewat putih itu yang warna biru Pak. Apa GU istilahnya, GU-nya. Nah terkait itu dengan dilampirkan surat pernyataan bukan aset terkait dengan tanah pemerintah desa dan surat pernyataan aset yang menyatakan itu tanah pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh bidang aset dan ditandatangani oleh Pak Sekda. Kami sudah ada beberapa kades Pak yang datang ke kami minta keluarin surat pernyataan aset terkait dengan tanah kantor desa ini untuk sertifikat. Kami bantu keluarkan. Jadi di dalam surat itu dinyatakan bahwa tanah itu adalah merupakan tanah kas desa yang di atasnya berdiri kantor desa A dan merupakan aset pemerintah desa dan bukan aset pemerintah daerah.
surat pernyataan aset, dan mungkin surat pernyataan surat bersama yang dikeluarkan desa termasuk SPH. Nah, itu bisa dijadikan dokumen pendukung. Artinya tidak perlu cari kronologisnya lagi, surat dulu penetapan kas desa yang surat lamonnya tidak perlu lagi, Pak. Mungkin kalaupun memang diminta surat kas desa, buatkan di rapat forum kesepakatan bersama itu ditetapkan saat itu surat kas desa, itu tanah kas desa, itu sudah bisa menjadi lampiran, cukup. Tidak perlu kita mencari sampai histori yang lama-lama. Karena apa? Di surat ketetapan bersama itu sudah menyatukan di situ tokoh masyarakat, BPD, Kades itu sudah menyatakan. Artinya seluruh desa sudah menyatakan itu kas desa. Itu hibah masyarakat sudah menyatakan. Hanya dokumen itu saja, Pak. Dan itu sudah bisa akhir menjadi kedepannya dikeluarkan sertifikat oleh DPR. Dan kami juga, Pak, ada beberapa yang seperti itu juga. Kami contohkan, kami mensertifikatkan tanah kantor Pemda. Kami contohkan, kalau kami tak bisa suruh cari dokumen pembebasannya, tidak bakal ketemu. Karena itu dulu bukan tanah pembebasan Pemda, tapi memanglah ada untuk Pemda. Termasuk juga dulu kami yang sertifikatkan tanah Petromubah. Kami nak cari kemana tanah Petromubah itu. Setelah ditelusuri historinya, itu adalah tanah bekas kantor Bupati Lampung yang merupakan tanah peninggalan Belanda. Dulu bekas kantor Belanda istilahnya. Nah, kami nak cari dokumen histori tidak nanti, karena itu bukan pembebasan, bukan hibah ataupun yang lain. Itu tiba-tiba sudah menjadi ketetapan di tanah Pemda.